Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now is science. We will discuss about digestive organ. Okay. Ini adalah pembelajaran kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa saja sistem pencernaan yang ada di manusia? Bisa kalian lihat pada gambar. Look at the picture. The first is mouth, mulut kita. Lalu ada esophagus. Setelah itu stomach, lambung. Esophagus itu tenggorokan ya tadi ya. Setelah dari tenggorokan ke lambung, dari lambung ke usus 12 jari yang panjangnya sampai ada yang dikatakan sampai 12 meter, ada yang 8 meter. Dan lalu setelah usus 12 jari yang panjang itu menuju ke usus besar hingga berakhir di rektum atau anus, di mana tempat pembuangan feses sisa-sisa makanan pada sistem pencernaan kita. Nah, ini urutannya. Jadi di mulut, kenapa mulut termasuk organ pencernaan? Padahal di mulut hanya sebagai pintu. Bukan. Mulut tidak hanya sebagai pintu, tetapi di mulut ada yang namanya saliva atau biasa kita sebut itu apa ya? Lah, saliva ini itu bisa mengubah kandungan makanan kita, terutama nasi, itu menjadi glukosa yang lebih mudah untuk dicerna di dalam perut. Jadi di mulut itu sudah terjadi pencernaan, yaitu pemotongan komponen glukosa besar yang ada di nasi menjadi glukosa yang lebih kecil, sehingga nanti di perut lebih cepat dan lebih mudah mencernanya. Lalu setelah di mulut kita kunyah, ada sunnah Nabi bahwasanya kita harus mengunyah sekitar 27 kali. Kenapa? Karena ketika kita sudah 27 kali, nasi yang rasanya hambar itu akan mulai berasa manis. Lah, itulah bukti bahwasannya saliva itu memotong glukosa dari nasi yang besar itu menjadi kecil-kecil sehingga mulai terasa manis. Setelah itu kita telan melalui esophagus, melalui kerongkongan tenggorokan. Lah, di sini kerongkongan ini berfungsi, di tenggorokan ini berfungsi menyalurkan apa yang sudah kita kunyah ke lambung. Dan di sini ada satu pintu, di mana pintu ini akan tertutup ketika kita menelan agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru dan akan membuka ketika kita bernafas. Jadi di esophagus ini merupakan pintu untuk masuk ke lambung, pintu makanan. Nah, pintu ini sangat penting karena tidak akan tertukar makanan itu jadi ke paru-paru dan udara jadi ke lambung, walaupun kita bisa menghirup udara ke lambung. Nah, kalau coba bayangin kalau makanan itu masuk ke paru-paru, pasti kita tersedak, pasti nggak bisa bernafas. Lah, itulah kenapa kalian tidak akan bisa menelan apapun ketika sedang menghirup
nafas atau mengeluarkan nafas. Ketika menelan, pasti pernafasan kalian berhenti sejenak. Nah, itulah bukti bahwasannya di esofagus ada pintu masuk makanan yang menghalangi agar tidak masuk ke paru-paru. Lalu di lambung ini terkenal adanya asam lambung atau biasa disebut dalam bahasa kimianya asam klorida. Nah, asam ini mencerna makanan yang masuk ke lambung. Dicerna, terus setelah menjadi partikel yang lebih kecil, baru dikirim ke small intestine atau usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari ini terjadi penyerapan makanan. Semua sari-sari makanan diserap di sini. Nah, bagi yang cacingan, kalau sukanya main yang kotor terus nggak suka cuci tangan, itu bisa saja cacingan. Cacingan itu merupakan parasit yang hidup di usus 12 jari. Jadi ketika manusia itu cacingan, usus 12 jarinya ini banyak akan cacing, sehingga sari-sari makanan yang dimakan oleh manusia yang cacingan akan diserap oleh cacing, sehingga tubuh tidak memperoleh sari makanan, tidak memperoleh energi dengan baik. Makanya hindari bermain dengan yang kotor-kotor, apalagi tidak mau cuci tangan. Lalu selanjutnya setelah diserap sari makanannya di usus 12 jari yang panjang sekali itu, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini yang diserap oleh tubuh adalah air atau cairan, dimana cairan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh agar kita tidak dehidrasi. Nah, setelah udah sari makanannya udah diambil, airnya sudah diambil oleh tubuh, sisanya dikirim ke rektum atau anus untuk dibuang yang berupa feses. Kenapa makanan kita perlu dikunyah di waktu yang lama? Mister tadi udah bilang kita perlu mengunyah sampai 27 kali kunyahan, karena makanan mengandung karbohidrat yang rasanya manis. Lah, karbohidrat yang manis tadi baru kita rasakan setelah kunyahan ke-27, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi Mister udah jelasin, kita kunyah banyak, kita kunyah lama agar karbohidrat tadi berubah menjadi glukosa yang kecil-kecil agar mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu juga dengan seperti itu, organ kita akan terjaga kesehatannya karena sudah dibantu dengan mengunyah. Jadi lambung tidak perlu lama-lama untuk memperkecil, mencerna makanan yang kita makan. Nah, ini macam-macam enzim yang ada di tubuh kita, dari mulai mulut hingga usus besar. Kalian bisa lihat sendiri enzim namanya apa. Di sini ada amilase, protase, lipase, maltose, laktase, sukrose. Tempatnya di mana? Amilase ada di saliva glands, protase di stomach, pankreas, lipase ada di pankreas sama stomach, maltose di lambung, dan sukrosa di small intestine atau di usus 12 jari. Fungsinya di sini bisa kalian baca ya, masing-masingnya. Amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Ada pepsin memecah protein menjadi asam amino. Ada lipase memecah
lemak menjadi asam lemak dan gliserol, maltose untuk menghancurkan maltose. Maltose itu sebuah kandungan kimia di dalam makanan. Terus juga ada laktase itu untuk memecah itu gula yang ada di susu. Termasuk maltase dan laktase ini kandungannya ada di susu biasanya. Lalu sukrosa ini breakdown memecahkan sukrosa menjadi fruktose dan glukosa. Jadi sukrosa ini gula yang kompleks, itu dipecah menjadi gula yang lebih simpel, fruktosa dan glukosa. Itu. Mungkin itu saja presentasinya, penjelasan dari Mister untuk pembelajaran IPA kali ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA Mister. Mungkin itu saja. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.